Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam kondisi yang baik, bersukacita, dan terus bersemangat mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, dalam perputaran waktu kehidupan di zaman modern ini, terkadang kita seringkali merasa lelah secara fisik, tetapi juga merasa lelah secara batin dan kejiwaan kita. Bukan karena fisik semata kita bisa menjadi lelah, melainkan karena hiruk pikuk yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Seringkali ada suatu pertempuran yang tersulit, dan itu bukan terjadi di luar kehidupan kita, melainkan di dalam batin kita sendiri, yaitu antara ketakutan kita dan antara iman kita. Namun ingatlah saudaraku, bahwa kita ini tidak berjuang sendirian. Mari kita temukan kekuatan yang dari Tuhan untuk dapat memenangkan setiap peperangan batin ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Saat ini banyak dari kami sedang mengalami perang batin antara kekhawatiran dan iman, serta antara keinginan daging dan kehendak dari Engkau. Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah ketenangan agar kami dapat mendengar suara-Mu di tengah kebisingan pikiran kami sendiri. Biarlah renungan ini dapat menguatkan iman kami untuk dapat memenangkan atas diri kami sendiri dan mengandalkan kuasa-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali medan pertempuran tersulit dalam hidup ini bukan berada di luaran sana, melainkan di dalam diri kita sendiri, sebuah perang batin antara keinginan daging dan bimbingan atau petunjuk yang dari Tuhan atau dari kehendak Tuhan. Renungan ini hadir untuk menyapa Anda semua yang saat ini mungkin sedang merasa lelah karena terus berusaha memenangkan pertempuran tersebut dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita ini seringkali terjebak dalam suatu upaya untuk memperbaiki diri yang sebenarnya itu sangat melelahkan. Sehingga kita lupa bahwa kemenangan sejati itu justru dimulai saat kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Melalui renungan ini, kita akan belajar bahwa menyerah kepada kehendak Tuhan, kepada Roh Kudus, itu bukanlah sebuah kekalahan dalam hidup ini. Sebaliknya itu adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat menuju damai sejahtera melampaui segala akal kita. Saat kita melepaskan kendali dan membiarkan Allah mengambil alih hidup kita, disitulah jiwa kita akan menenangkan suatu ketenangan yang sesungguhnya. Semoga renungan ini akan menjadi suatu oase bagi jiwa kita semua dan dapat menuntun kita untuk berjalan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan pada Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, pernahkah Anda merasa seolah-olah
ada dua orang berbeda sedang memperebutkan kendali dalam diri Anda. Di satu sisi, Anda itu ingin menjadi suatu pribadi yang sabar, pribadi yang pengasih, pribadi yang tenang. Namun di sisi yang lain, saat terjebak kemacetan lalu lintas misalnya, atau saat ada orang yang menyinggung perasaan Anda, tiba-tiba muncul sosok lain yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, dan bahkan kita ingin membalas dendam. Jika Anda merasakannya, Anda itu tidak sendirian, saudaraku. Kelelahan yang Anda rasakan itu bukan sekedar lelah secara fisik karena padatnya berbagai macam aktivitas atau pekerjaan, melainkan suatu kelelahan di bidang spiritual akibat perang batin yang tidak kunjung usai. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 menangkap suatu esensi perjuangan ini dengan sangat tajam. Ada perang yang tidak terlihat, tetapi itu sungguh nyata. Rasul Paulus menulis, mari kita baca sekali lagi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat ini adalah suatu diagnosis dari Tuhan atas kondisi manusia kita. Kita ini sering merasa frustasi pada diri sendiri. Kita membuat suatu resolusi untuk menjadi lebih baik, lebih rajin berdoa, atau menjadi lebih jujur lagi. Namun kenyataannya seringkali kita ini jatuh kembali ke lubang yang sama. Mengapa demikian, saudaraku? Karena sesungguhnya ada konflik internal yang sangat mendasar. Daging dalam konteks ini bukan sekedar tubuh fisik kita, melainkan suatu kecenderungan alami manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu soal ego yang haus pengakuan, soal kemarahan yang meledak-ledak, soal iri hati, dan juga keinginan untuk dapat memuaskan diri sendiri tanpa mau peduli pada kehendak Tuhan. Di sisi lain, sebagai orang percaya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Roh Kudus inilah yang mendorong kita pada kekudusan, pada damai sejahtera, dan pada kasih yang dari Tuhan. Bayangkanlah, saudaraku, ada dua kutub magnet yang sama-sama kuat, namun kutub itu saling tolak-menolak. Itulah yang terjadi dalam hati kita, dalam jiwa kita setiap hari. Perang ini sungguh sangat melelahkan karena ini terjadi 24 jam sehari tanpa ada jeda sama sekali. Mengapa berusaha menjadi yang baik saja itu tidak cukup? Banyak dari kita kemudian terjebak dalam suatu pola pikir bahwa untuk memenangkan perang ini, kita harus berusaha dengan keras. Kita harus bekerja lebih keras lagi. Kita berpikir dalam hati kita, kita berkata, saya harus lebih kuat dapat menahan amarah saya. Atau ada orang yang berkata dalam hatinya, oh ya, saya harus berusaha untuk memaksa diri saya supaya tidak sombong. Saudaraku, masalahnya jika kita melawan daging dengan kekuatan daging kita yang lemah, kekuatan kita sendiri, itu adalah kemauan manusia yang penuh keterbatasan, penuh kelemahan.
maka kita hanya akan berakhir dengan kelelahan yang sungguh luar biasa. Itu bisa kelelahan fisik, tetapi yang terutama adalah kelelahan batin kita. Itu seperti mencoba memadamkan api yang berkobar dengan hebat, dipadamkan dengan bensin. Ya malah semakin menghebat apinya itu. Usaha keras kita sendiri seringkali itu justru didorong oleh kesombongan kita yang tersembunyi. Kita ingin membuktikan bahwa kita ini mampu menjadi orang yang suci dengan kekuatan kita sendiri. Itulah kesombongan kita. Rasul Paulus memberikan suatu kunci yang sungguh sangat berbeda. Frasa yang berkata, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Perhatikan urutannya, saudaraku. Paulus tidak tidak mengatakan dengan berhentilah menuruti keinginan daging, barulah roh itu akan datang. Tidak demikian, saudaraku. Rasul Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh terlebih dahulu. Kemenangan itu bukanlah hasil dari perjuangan kita secara moral yang sebenarnya penuh kekeringan, melainkan sesungguhnya hasil dari suatu relasi yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perang di dalam dunia ini, menyerah berarti kalah. Itulah aturan dunia. Namun dalam perang batin melawan kedagingan, menyerah kepada roh, itu adalah satu-satunya suatu jalan menuju kemenangan di dalam Tuhan. Menyerah di sini bukan berarti kita pasif, diam saja, membiarkan dosa menang atas hidup kita. Menyerah berarti kita mengakui di hadapan Tuhan soal kelemahan kita, soal keterbatasan kita. Kita berbicara kepada Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, aku tidak sanggup mengontrol kemarahanku hari ini. Aku tidak sanggup menghentikan pikiran burukku dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku menyerahkan kemudi hidupku kepada pimpinan roh-Mu." Saat kita menyerah pada roh, maka beban peperangan itu berpindah dari bau kita pindahkan ke dalam hadirat Tuhan. Inilah yang membawa damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera yang tidak datang karena perang batin itu hilang sepenuhnya. Selama kita hidup di dunia ini, konflik batin itu tetap akan ada kapanpun. Tetapi damai itu datang karena kita tahu siapa yang sudah memegang kendali hidup kita. Saudaraku, bagaimana langkah praktis berjalan bersama roh? Bagaimana cara praktis untuk hidup oleh roh di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, penuh kebisingan ini? Yang pertama, sadar akan kehadiran Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan mulailah hari dengan doa yang sederhana. Roh Kudus, ambil alih pikiranku dan perkataanku hari ini. Itu doa kita. Saat emosi mulai memuncak, berhentilah sejenak dan akuilah kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Yang kedua, memberi makan pada roh kita. Apa yang Anda makan itu akan menentukan siapa yang menang dalam peperangan dalam batin Anda. Jika kita terus-menerus mengkonsumsi konten media sosial yang memicu rasa iri hati, rasa kedengkian,
atau bahkan beberapa menimbulkan kemarahan, maka tontonan ini sungguh dapat merusak pikiran kita dan itu adalah suatu pergaulan yang toksik. Maka daging kita akan semakin kuat karena kita memberi makan kedagingan kita. Sebaliknya, saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita ini sedang memberi kekuatan pada keinginan roh. Kita memberi makan roh kita. Yang ketiga, ketaatan dalam hal kecil. Berjalan dalam roh itu seringkali berarti kita menaati bisikan-bisikan lembut yang Tuhan sedang berbicara melalui Roh Kudus pada roh kita. Saat roh mengingatkan Anda untuk Anda meminta maaf, maka lakukanlah segera, jangan tunda-tunda. Saat roh menggerakkan Anda untuk memberi, jangan menunda untuk Anda memberi sesuai dengan gerakan roh itu. Ketaatan kecil ini akan melatih otot rohani kita, otot spiritual kita untuk semakin peka pada keinginan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, hasil dari hidup yang menyerah pada roh itu bukanlah kelelahan, melainkan buah. Galatia pasal 5 selanjutnya mencatat buah roh. Itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ingatlah saudaraku, buah itu tidak diproduksi dengan cara dipaksa atau ditekan. Buah itu tumbuh secara alami karena pohonnya menempel dengan kuat pada sumber air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Demikian pula dengan hidup kita ini, saat kita memilih untuk terus melekat dan menyerah pada pimpinan Roh Kudus, maka karakter Kristus itu akan mulai muncul dalam diri kita tanpa perlu kita merasa ngos-ngosan mencapainya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perang batin Anda mungkin terasa sangat berat hari ini. Mungkin Anda merasa gagal karena kemarin Anda masih jauh dalam kesalahan yang sama, jatuh pada dosa yang sama. Namun ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari segala kegagalan Anda. Jangan fokus pada seberapa kuat musuh kita atau keinginan daging Anda. Tetapi fokuslah pada seberapa besar berkuasanya penolong Anda itu, yaitu Roh Kudus. Damai sejati itu bukan berarti tidak ada lagi badai kehidupan di dalam hati kita atau perang batin dalam hati kita. Melainkan adanya suatu ketenangan karena sang nahkoda kehidupan yang ilahi itu sedang memegang kemudi hidup kita semua. Hari ini berhentilah mencoba memenangkan pertempuran Anda sendirian. Tariklah nafas dalam-dalam. Datanglah ke dalam hadirat Tuhan dan katakan, "Ya Roh Kudus, aku menyerah pada pimpinanmu dan berjalanlah engkau bersamaku hari ini." Disitulah saudaraku, kemenangan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia itu sesungguhnya dimulai terjadi dalam hidup Anda semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Allah yang menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kejujuran yang tulus. Kami membawa beban yang mungkin tidak terlihat oleh mata orang lain
namun terasa sangat berat dalam jiwa kami, yaitu sebuah peperangan batin yang tidak kunjung usai. Tuhan, kami teringat akan kebenaran firman-Mu dalam renungan hari ini. Engkau berkata bahwa jika kami hidup oleh Roh, maka kami tidak akan menuruti keinginan daging. Namun kami harus mengakui di hadapan-Mu betapa seringnya kami merasa terjebak di tengah persimpangan jalan kehidupan kami. Kami merasakan bahwa adanya suatu tarikan yang begitu kuat antara apa yang kami tahu dengan benar di mata Engkau dan apa yang diinginkan oleh ego kami, oleh emosi kami, dan oleh kedagingan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan Engkau memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan